Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anissa. Saya adalah dosen S1 Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Jaringan Komputer Enterprise. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi teknologi informasi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Jaringan Komputer Enterprise, yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep network saat ini. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang konsep, fungsi, dan fitur perangkat switch dan router. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang konsep keamanan jaringan komputer LAN dan WAN. Yang keempat, mampu mengimplementasikan konfigurasi dasar, port, akses manajemen, routing, dan penggunaan CLI. Yang kelima, mampu merancang jaringan komputer LAN dan WAN berdasarkan proyek maupun solusi dari studi kasus. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah Jaringan Komputer Enterprise. Mata kuliah ini berfokus pada konsep teknologi switching, routing, dan jaringan nirkabel, serta konsep keamanan jaringan. Dengan demikian, diharapkan akan ada wawasan mahasiswa dalam persepsi dan pemahaman terhadap konsentrasi teknologi informasi, bidang switching, routing, dan jaringan nirkabel. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, Networking Today. 2. Basic Device Configuration. 3. Konsep switching. 4. Inter-VLAN routing. 5. Konsep STP. 6. Ether Channel. 7. DHCP versi 4, 8, SLAAC dan DHCP versi 6, 9, konsep FHRP, 10, konsep keamanan LAN, 11, konfigurasi dan keamanan switch, 12, konsep dan konfigurasi WLAN, 13, konsep dan konfigurasi routing, dan 14, troubleshoot, statis, dan default router. Materi perkuliahan disediakan di virtual class yang bisa diakses di vclassunila.ac.id dan website Cisco Networking Academy yang dapat diakses di netakad.com. Asesmen ataupun penilaian dan pengumpulan tugas juga menggunakan 2 aplikasi atau menggunakan website tersebut. Saya mengkombinasikan materi kuliah dengan materi pada Cisco Networking Academy, sehingga mahasiswa memperoleh latihan selayaknya pelatihan CCNA, Cisco Certification Network Associate. Karena saya telah mendapatkan sertifikat trainer dari Cisco, sehingga saya dapat menyelenggarakan kuliah menggunakan akun NetAkad, dan mahasiswa diberikan akses sebagai student Cisco Networking Academy. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh sertifikat CCNA, Cisco Certification Network Associate, dengan menyelesaikan asesmen melalui beragam soal pemahaman, menyelesaikan studi kasus menggunakan virtual lab, dan menyelesaikan final exam dengan akumulasi nilai minimum 75. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah membaca literatur, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelas, studi kasus atau problem based learning, dan team based project.
Mahasiswa dapat membaca materi dari beragam literatur sebelum pertemuan kelas. Kemudian, saat di kelas, saya akan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan secara luas mengenai materi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, baik dari saya maupun dari mahasiswa. Selanjutnya dilakukan diskusi kelas ataupun menyelesaikan kasus secara individu maupun dibentuk tim. Terdapat pula proyek yang dikerjakan selama perkuliahan dengan output strategi penyelesaian masalah, inovasi, maupun saran yang dipaparkan dalam sebuah presentasi dan dilaporkan dalam bentuk laporan proyek. Untuk sistem penilaian terdiri dari 6 komponen. Komponen pertama, proyek dengan bobot nilai 25%. Kedua, studi kasus 25%. Tugas 20%, dan yang keempat seterusnya, kuis, UTS, dan UAS diberikan bobot masing-masing 10%. Hasil penilaian akan saya umumkan di Siakadu Nila, Sistem Informasi Akademik Universitas Lampung. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Oke, kita akan kuliah dengan mata kuliah Jaringan Komputer Enterprise. Di chapter pertama ini kita belajar tentang networking today. Jadi jaringan komputer, internet saat ini bagaimana seperti itu ya. Nah, ini ada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Diharapkan adik-adik dapat menjelaskan tentang konsep network saat ini. Kemudian di sini juga adik-adik dapat menganalisis tipe networknya berdasarkan dengan kebutuhan, juga dapat mengetahui kemudian menjelaskan bagaimana karakteristik network yang handal seperti apa betul. Ya, ini yang akan kita pelajari ya. Networking today, bagaimana komunikasi sekarang ini sangatlah penting, selayaknya sepenting kita butuh terhadap udara, air, makanan, kemudian tempat tinggal begitu ya. Bahkan kebutuhan akan komunikasi saat ini dan kemudahannya itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Misalkan manusia kelahiran 60-an gitu ya, mau reuni gimana ceritanya? Kalau sekarang adik-adik perguruan tinggi ya, sekarang reuni SD, SMP, SMA gampang banget ya. Sudah ada grup-grup sosial medianya gitu ya. Wah, dapat gampang gitu kan. Nah, di mana networking today juga no boundaries, jadi tidak ada batasannya. Kemudian tercipta juga global community, komunitas global, dan juga ini efeknya juga akan membuat human network. Jadi banyak jaringan-jaringan manusia, banyak jaringan-jaringan orang berdasarkan hobi misalnya, berdasarkan profesi, berdasarkan fans gitu ya. Jadi kalau fanfics kan banyak ya sekarang. Jadi bagaimana sih, apa yang mungkin terjadi di benak adik-adik ini berdasarkan kalau platformnya adalah Netflix atau internet. Adik-adik bisa join di Mentimeter sekarang juga. Masuk mentimeter.com, kemudian masukkan ini, atau masuk saja langsung ke link ini ya. Nah itu, silakan dijawab. Masih waiting ini? Nggak jawab. Ya? Nama saya Ferry. Ya?
boarding pass tanpa staf saat check-in? Silakan jawab ya pakai handphonenya ya. Oh, Iya, di sini di kode ini. Kode ini atau sebelumnya ini ada linknya ya. Kodenya sini. Nih. Yang sudah di-share di grup? Sudah? Kalau sudah, saya lihat jawabannya. Masih waiting? Bebas, nggak apa-apa. Ditunggu saja. Saya menunggu bebas, mau jawab apapun boleh. Oh ya. Wih, operasi jarak jauh. Waduh, bisa nih pakai VR ya, virtual reality. Ditunggu lagi, mana? Virtual reality yang sudah dibuat programnya, robot pembangun rumah. Oh, mungkin saja bisa ya, berapa puluh tahun lagi kali ya, mungkin. Apalagi? Baru 2 orang ya? Cuy. Belum muncul ya? Akses internetnya ya? Enter saja, nggak apa-apa. Kedua ya. Ayo, nggak usah malu-malu, enter saja. Sudah? Yang lain belum? Masih mengakses? Oke ya. Gimana? Ada kendala? Enggak. Lagi mau mikir aja ya. Oh, email ya? Verifikasi email ya? Enggak kan? Iya, nggak apa-apa. Ini Kak. Iya, bebas. Iya, betul. Udah ada 3. Oke. Teleportasi. Wih, jadi transportasi kayak di film-film ya. Keamanan rumah. Home secure, mungkin smart home ya. Jatuhnya gitu ya. Atau otomatis kalau rumah yang sudah ada sidik jari atau face detector, kode-kode sudah ada sih ya, tapi belum banyak sih di Indonesia yang menggunakannya gitu ya. Oke, berarti sudah nyambung. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tipe-tipe dari network berdasarkan size-nya, berdasarkan ukuran, ada small home. Ini adalah beberapa komputer sedikit ya, 1 bisa begitu, di mana dia saling terhubung dengan internet begitu. Kemudian berikutnya ada small office atau home office. Ini beberapa komputer yang terhubung di rumah, ataupun komputer di rumah ini terhubung dengan komputer yang ada di corporate atau kantornya. Kemudian medium network, ada beberapa komputer begitu berbasis, ini perangkat yang berbasisnya komputer gitu ya, jadi laptop, PC udah pasti, kemudian printer bisa juga, dan lain-lain yang basisnya komputer ya. Ini dimana kalau dia satu lantai seperti ini, lantai 1, oh berarti dia masuk di medium. Kalau dia terdiri dari beberapa lantai terhubung seperti ini, maka dia masuk ke large network gitu. Jadi dia kalau large network ini banyak ya,
banyak lokasi ya seperti ini. Lokasinya lantai 1, lantai 2, lantai 3 bisa ratusan hingga ribuan yang terkoneksi. Kemudian yang terakhir yang adik-adik familiar pastinya ya, World Wide Network. Ini adalah komputer-komputer yang terhubung, ratusan sampai jutaan komputer bahkan lebih terhubung seluruh dunia dengan kita familiar dengan sebutan internet. Gitu. Kemudian tipe jaringan berdasarkan infrastruktur jaringannya. Dia karakteristiknya ini ada berdasarkan ukuran area coverage-nya, kemudian jumlah user yang terkoneksi, kemudian jumlah dan tipe layanan yang tersedia, dan terakhir bagaimana respon areanya. Nah ini dibagi menjadi dua ya, LAN, Local Area Network, yang warnanya kuning ini backgroundnya. Contohnya, contoh LAN ini berada di kantor, rumah, bisa gitu ya. Kemudian branch ini kantor cabang, ini sentral kantor pusat gitu ya, LAN. Dan WAN, Wide Area Network, ini menghubungkan semuanya, kumpulan dari beberapa LAN, kumpulan dari 2 LAN atau lebih, ini sama seperti WAN dan dihubungkan dalam sebuah koneksi load. Kemudian tadi perbedaan LAN dan WAN berdasarkan cakupan area geografisnya. Ini LAN gitu ya. Ada beberapa user, kemudian dihubungkan oleh sebuah switch langsung ke servernya. Kemudian kalau WAN ini gabungan antara beberapa LAN gitu. Sehingga ini punya perbedaan yang signifikan dalam area batasan geografisnya. Kemudian biasanya LAN ini single organization, satu organisasi yang menggunakan. Kalau WAN ini lebih dari satu dan perlu service provider untuk memanagenya. Kalau dia LAN hanya butuh satu admin ya. Kemudian berhubungan dengan speed, bandwidth, kecepatannya. Karena lingkupnya kecil, maka LAN akan lebih cepat dibanding WAN gitu ya. Internet. Nah, untuk tipe internetnya, internet ini kan masuk dalam golongan tadi ya, worldwide connection. Dan di mana dia berhubungan yang terkoneksi adalah banyak dari LAN dan banyak dari WAN gitu ya. Ini contoh dari internet ya, dan bisa terintegrasi dan tidak terintegrasi juga bisa gitu ya. Seperti di sekolah, di pemerintahan, government, hospital, rumah sakit, bisnis, dan lain sebagainya. Intranet dan extranet. Intranet dan extranet ini berdasarkan kebutuhan akan organisasi ya. Jadi kalau intranet ini adalah kumpulan, intranet yang ada tulisannya company only. Jadi dibutuhkan oleh satu organisasi, satu institusi, satu perusahaan gitu. Kalau extranet ini beberapa organisasi. Jadi ada supplier, customer, collaborators gitu ya. Dan perbedaannya dengan tipe lain, dia ada akses private-nya, di mana akses private ini namanya authorization, harus login, ada user dan perlu password gitu ya. Nah, kalau kelas ini masuk dalam lingkup LAN atau WAN? Oh, boleh silakan Desti. Menurut saya tuh masuk di LAN karena dalam Di LAN ya, oke. area network. Oke, betul, karena dia satu area network yaitu kelas begitu ya. Kemudian apakah kelas ini masuk di small atau medium atau large network? Masuk di medium karena menghubungkan lebih dari satu komputer dalam satu ruangan. Ya, atau beberapa device gitu ya, kalau kalian smartphone atau ya gitulah ya. Kemudian apakah kelas ini termasuk intranet atau extranet? Berapa organisasi nih, berapa? Masuk dalam intranet
Oke, begitu ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya Desti. Kemudian bagaimana jaringan yang handal, reliable network? Ini akan dipengaruhi oleh 4 hal ini ya. Yang pertama ini fault tolerance. Fault tolerance, scalability, QoS, quality of service, dan security. Kita masuk fault tolerance. Nah, ini contohnya ya fault tolerance. Bagaimana ini gambarnya? Misalkan stuck di sini nih, di router ini. Oh, terjadi redundant connection, koneksi yang lambat begitu ya. Entah dia putus atau apa, maka kita harus punya part lain, bagian lain untuk bisa tetap terhubung gitu ya, tetap memiliki akses internet. Misalnya, oh dia defaultnya router ini bisa mengakses internet harus melalui router ini nih, yang merah ini ya, silang ini ya. Oh, kita beli part yang lain lewat di sini gitu kan. Nah, batas dari toleransi replaynya adalah kurang dari 10 milisekon gitu. Jadi nggak nyampe 1 menit, 1 detik gitu ya. Kemudian scalability ini yang akan masuk kita enterprise ini ya. Nah, enterprise scalability ini bagaimana sudah ada jaringannya, kita tambahkan device-nya. Dengan penambahan device ataupun user, penambahan aplikasi ini tidak akan berpengaruh untuk stabilitas kehandalannya. Misalkan bandwidth-nya tetap gitu, kemudian ya seakan-akan tidak ada penambahan lah. Dan di sini harus disesuaikan juga si network designernya harus menyesuaikan protokolnya sehingga networknya bisa menerima gitu. QoS. Nah, ini QoS, quality of service. Nah, di quality of service ini lebih ke layanan dari voice dan live video ya. Jadi pertemuan online, daring, ya. Biasa menggunakan meeting online gitu. Ini diperuntukkan ke sini. Di mana quality of service ini menjadi mekanisme yang primer ya, sangat penting. Karena dalam pertemuan online itu biasanya akan ada delay ya, muka dan wajah dan omongannya itu beda gitu ya. Mukanya seperti ngomongin apa, tapi ternyata pertanyaannya itu siapa, gitu. Nah, jadi kualitas service ini penting di mana dia ada hitungannya. Jadi kalau kita tahu, oh ya kecepatan internet itu dari bandwidth-nya. Sebenarnya bukan bandwidth ya, tapi throughput. Jadi bandwidth asli namanya. Kemudian ada juga jitter dan sebagainya ya. Kemudian untuk network security, di mana ada beberapa tipe jaringan yang harusnya aman. Bagian yang mana yang harus aman? Infrastrukturnya. Kemudian physical device-nya. Kemudian authorization access-nya, information-nya, kemudian datanya gitu. Dan tujuannya apa? Untuk 3 hal ini, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Di mana confidentiality ini sudah harus yakin kalau yang menerima itu adalah si penerima gitu ya, bukan saya ingin berkirim data dengan si B, pastikan memang benar-benar B gitu ya. Dan itu ada insurance-nya di sini, ada apa jaminannya begitu ya. Benar-benar B, bukan si C gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah ini ya, pengembangan jaringan bisa membuat lebih mudah terkoneksi di mana ada beberapa tipe jaringan dan kehandalannya ditentukan oleh fault tolerance, scalability, QoS, dan security. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Adik-adik bisa mengaksesnya ke NetAcad ya untuk asesmennya seperti biasa ya. Ke sini ya, ke sini ke NetAcad. Di sini ada asesmennya. Adik-adik kalau adik-adik lulus bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Mohon maaf dari saya ketika saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.